Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh kembali bertemu melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan, dengan segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami berterima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, taruh hikmat-Mu, marifat-Mu, daya ingat yang kuat atas kami, supaya firman-Mu boleh termeterai kuat dalam hidup kami, dan kami bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-26. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema bacaan kita hari ini yaitu kebenaran yang hilang. Firman Tuhan hari ini bicara tentang bagaimana kebenaran di dalam diri seseorang itu bisa mulai hilang. Kebencian dan kemarahan para imam kepada Tuhan Yesus, kalau kita melihat ayat ini, sangat menjadi-jadi. Kebencian mereka terus membual-bual menjelang detik-detik penyaliban dari Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-18, Tuhan Yesus diserahkan kepada Pilatus sang wali negeri. Para imam ini mulai menjadi provokator dan mulai meracuni pikiran-pikiran orang banyak yang ada saat itu dengan suatu kabar atau berita yang tidak benar. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-20. Pikiran orang-orang ini tidak lagi bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Mereka benar-benar menginginkan kematian Tuhan Yesus. Dan puncaknya di ayat yang ke-24,
Pilatus tidak lagi bisa berpikir dengan akal sehatnya, sehingga kebenaran di dalam dirinya Pilatus pun mulai hilang karena ketakutannya melihat kemarahan orang-orang yang ada saat itu. Mereka semua menghendaki Tuhan Yesus untuk disalibkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, berkat apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, tidak perlu memperdebatkan kebenaran. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-11 sampai 16. Ayat ini memberikan nasihat penting untuk kita bahwa kebenaran itu tidak usah diperdebatkan, tapi harus dilakukan, harus dikerjakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Pontius Pilatus adalah saksi tentang kebenaran di dalam diri Tuhan Yesus. Pontius Pilatus tidak dapat sedikit pun mencari kesalahan di dalam diri Tuhan Yesus. Dan ada kemungkinan sebenarnya Pilatus itu juga sudah tahu tentang kebenaran, atau dia sudah mengerti tentang kebenaran yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Makanya pada saat itu Pilatus ini sempat bimbang, sempat ragu. Dia mencari kesalahannya Tuhan Yesus, tidak ditemui sedikit pun. Tetapi kalau kita lihat ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, di situ Pontius Pilatus bertanya, "Tidakkah Anda mendengar?" Maksudnya di sini Tuhan itu mendengar apa yang dituduhkan dari saksi-saksi ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab satu kata pun. Sampai wali negeri saat itu benar-benar terheran-heran melihat Tuhan Yesus. Dari apa yang dilakukan Pilatus, kita bisa melihat tidak setiap orang itu berani menyuarakan kebenaran. Mungkin untuk mencari aman buat posisinya, diam adalah yang terbaik bagi Pilatus dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh warga saat itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat seperti ini. Si A mungkin menganggap bahwa pendapatnya itu adalah pendapat yang paling benar. Tetapi si B juga menganggap bahwa pendapatnya juga jauh lebih benar dari pendapatnya si A. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa kebenaran itu tidak perlu diperdebatkan tapi dikerjakan. Karena kalau kebenaran itu terus diperdebatkan, akhirnya malah terjadi perpecahan. Maka dari itu kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa kebenaran tidak perlu kita perdebatkan ke sana kemari. Percayalah, serapi-rapinya orang menyimpan bangkai, serapi-rapinya orang menyimpan kesalahan, pasti lama-lama bau busuk itu akan muncul, akan tercium. Orang yang selalu berusaha untuk hidup benar, saya percaya seburuk apapun dia diperlakukan, maka Tuhan yang akan membela kebenaran dari orang ini. Dan yang kedua, berkat firman Tuhan yang bisa kita ambil, kebenaran itu seperti firman Tuhan. Ayat yang ke-19, saat Pilatus duduk di pengadilan, di situ Pilatus sudah siap-siap untuk menghakimi Tuhan Yesus. Tetapi istri Pilatus ini memberikan pesan kepada Pilatus supaya tidak ikut campur tentang apa yang saat itu sedang terjadi kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam mimpinya diceritakan di situ, dia benar-benar tersiksa. Dia bermimpi bahwa Tuhan Yesus ini benar-benar adalah orang yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Saya percaya di dalam mimpinya istri dari Pilatus ini bukan hanya sekedar mimpi, tetapi istri dari Pilatus ini mendapatkan pernyataan firman Tuhan. Pilatus tetap dapat menjaga kebenaran dan keadilannya untuk Tuhan Yesus. Tapi sayangnya di ayat yang ke-20, Pilatus lebih memilih apa kata tua-tua, yaitu untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa melihat bahwa antara kebenaran itu selalu berjalan sejajar dengan firman Tuhan. Artinya seperti ini, pernyataan dari firman Tuhan itu tidak akan jauh dari kebenaran yang Tuhan mau terjadi atas hidup manusia. Penyertaan dari Tuhan itu
selalu berbicara tentang kebenaran dengan sangat lembut, dengan sangat jelas di dalam hati dan pikiran setiap orang yang memang hidupnya itu bergaul karib dengan Tuhan. Mari kita belajar peka terhadap suara Tuhan melalui firman-Nya, sehingga kita terus dibimbing untuk kita itu bisa hidup taat, bisa tunduk, dan hidup selalu berpegang kepada kebenaran yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Kebenaran-kebenaran apa? Di antaranya, tidak boleh kita menghakimi orang lain, tidak boleh kita memfitnah, tidak boleh kita mencaci maki orang lain, menghina, bahkan membuat orang lain itu menderita. Tuhan ingin supaya hidup kita ini benar di hadapan-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal tadi yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah kita tidak perlu memperdebatkan kebenaran. Karena memperdebatkan kebenaran hanya bisa menghasilkan pertikaian atau perkelahian saja. Yang kedua, kebenaran itu seperti firman Tuhan yang masuk di dalam hidup setiap orang percaya dan hidup setiap orang yang mengasihi Tuhan, sehingga pikirannya terus dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran dari Tuhan melalui setiap firman yang kita baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus selalu memberikan kebenaran pada diri setiap orang percaya, agar setiap kita sebagai orang percaya itu tahu mana sesuatu yang benar dan mana sesuatu yang salah. Hidup di dalam kebenaran memang bisa terkikis, tapi percayalah, ketika kita menggunakan kehendak bebas kita untuk tetap memilih hidup yang benar, maka penyertaan Tuhan itu akan disempurnakan atas hidup kita. Kita bisa menolak untuk tidak menghidupi hal-hal yang tidak benar, tetapi kita bisa menerima untuk tetap hidup di dalam kebenarannya Tuhan yang sudah diajarkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita punya komitmen di hadapan Tuhan. Setiap kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, setiap apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita tentang Tuhan, itu adalah sesuatu yang benar. Dan biarlah kita tetap pegang teguh kebenaran itu di dalam diri kita, dan kita mau hidup seturut apa yang Tuhan mau, supaya dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau belajar untuk hidup benar di hadapan-Mu, tidak sedikit tantangan yang harus kami terima. Tetapi hari ini kami belajar dari firman-Mu Tuhan, untuk kami tidak memperdebatkan kebenaran itu. Kami percaya kebenaran hanya milik-Mu secara mutlak Tuhan. Dan kami juga belajar Tuhan untuk menghidupi kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Karena kebenaran itu seperti firman Tuhan yang bisa meneguhkan setiap orang, seperti firman Tuhan yang bisa menuntun jalan hidup setiap orang untuk terus hidup benar, hidup taat, hidup penuh kasih, dan hidup mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba berdoa untuk setiap yang sakit dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka semuanya. Untuk orang yang untuk setiap kami yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, kami akan mendapatkan pekerjaan tepat pada waktunya. Setiap orang yang bergumul untuk kebangkitan bisnis mereka Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh penyertaan-Mu, setiap bisnis kami akan kembali kejayaan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.